Uang adalah alat yang hebat jika kita tahu cara menggunakannya dan dapat menjadi kutukan jika kita tidak tahu cara menggunakannya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang uang dan sistem pembayaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kita terlebih dahulu. Mulai dengan saya sendiri, Muhammad Alzikra. Lalu ada Naldira Quinta, Alisa Sabrina, dan Melisa Cynthia Dewi. Yang pertama ada pengertian uang. Uang adalah medium pertukaran dan satuan nilai yang digunakan secara luas dalam masyarakat untuk memfasilitasi perdagangan, membandingkan harga barang dan jasa, serta menyimpan nilai. Jenis uang dapat berupa kertas, logam, atau elektronik yang dikelola oleh bank sentral. Pemeliharaan stabilitas nilai uang sangat penting dalam menjaga ekonomi yang sehat, karena inflasi dan perubahan nilai mata uang dapat mempengaruhi daya beli. Oleh karena itu, pengelolaan uang yang bijak adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian akan ada sejarah uang yang dimulai dari barter, kemudian barang yang dapat diterima seperti ternak, perak, kerang, emas, mutiara, tembakau, dan lain-lain. Kemudian logam yang dibentuk dengan gambar hewan seperti harimau, kambing, dan lain-lain dengan ukuran berbeda-beda. Selanjutnya ada emas dan perak, kemudian ada uang kertas, dan selanjutnya ada uang girai atau cek. Kemudian yang terakhir ada kartu debit atau e-money. Sejarah uang yang pertama ada barter. Sebelum adanya uang, masyarakat awal melakukan perdagangan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dan jasa secara langsung tanpa menggunakan alat tukar. Namun, barter memiliki keterbatasan karena kesulitan dalam menentukan nilai relatif antar barang dan jasa. Selanjutnya ada uang barang. Untuk mengatasi masalah barter, masyarakat mulai menggunakan uang barang, seperti biji-bijian, garam, atau hewan ternak yang memiliki nilai intrinsik. Ini memudahkan perdagangan karena nilai uang barang dapat diukur berdasarkan jumlah fisiknya. Selanjutnya ada uang koin emas dan perak. Pada sekitar abad 7 sebelum Masehi, Raja Croesus dianggap sebagai tokoh pertama yang mencetak koin emas dan perak dengan cap kerajaan. Koin-koin ini memiliki nilai tetap dan mudah diakui oleh masyarakat luas. Ini menjadi langkah penting dalam perkembangan uang. Selanjutnya ada uang kertas dinasti Tang. Uang kertas pertama diketahui muncul pada masa dinasti Tang di Tiongkok pada sekitar abad ke-7 hingga 10 Masehi. Uang kertas digunakan untuk menggantikan uang koin yang beratnya sulit dibawa dan disimpan. Uang kertas Tiongkok menjadi dasar bagi perkembangan uang kertas di seluruh dunia. Selanjutnya ada dolar oleh Benjamin Franklin. Pada abad ke-18, selama masa revolusi Amerika, Benjamin Franklin menciptakan uang kertas yang dikenal sebagai colonial script untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Meskipun bukan dolar modern, ini adalah langkah awal dalam menciptakan mata uang nasional Amerika Serikat. Selanjutnya ada uang barang yang dipergunakan sebagai uang. Pertama ada syaratnya, yaitu barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Kemudian syarat yang kedua adalah barang tersebut dapat ditukarkan pada siapa saja dan kapanpun. Kemudian ada kesulitannya, yaitu pertama sukar untuk disimpan, kemudian yang kedua sukar untuk dibawa kemana-mana, kemudian yang ketiga tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil, kemudian yang keempat tidak tahan lama, dan yang terakhir ada memiliki nilai yang tidak tetap. Uang dari logam mulia. Uang yang terbuat dari logam mulia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama dapat diterima oleh semua orang, lalu bertahan dalam kondisi baik dalam jangka waktu yang lama, mudah disimpan, praktis untuk dibawa kemana-mana, dapat dibagi menjadi unit-unit kecil tanpa mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas, mempertahankan nilai yang konsisten. Selanjutnya kriteria uang. Yang pertama ada acceptability dan cognizability, yaitu diterima dan diketahui secara umum. Lalu stability of value, yaitu nilainya stabil atau fluktuasi secara kecil. Yang terakhir ada elasticity of supply, yaitu cukup memenuhi kebutuhan usaha, atau tidak terlalu banyak atau kurang. Lalu kriteria uang. Yang pertama ada portability, mudah dibawa, durability, tidak mudah rusak, divisibility, dapat dibagi. Fungsi uang. Fungsi asli sebagai alat menukar, sebagai satuan hitungan. Fungsi turunan sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran, sebagai alat menyimpan atau menabung, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan, standar pembayaran utang, yang terakhir alat pencipta kesempatan kerja. Jenis uang. Berdasarkan bahan, ada uang logam dan kertas.
berdasarkan nilai full-bodied money dan representative full-bodied money. Berdasarkan lembaga pembuatnya ada uang kartal dan uang giral. Berdasarkan kawasan berlakunya, uang domestik dan uang internasional. Yang terakhir berdasarkan pertimbangan uang adalah kekayaan, yaitu inside money dan outside money. Uang giral. Yang pertama, cek. Instrumen pembayaran tertulis yang diberikan oleh seseorang kepada penerima. Penerima cek dapat mendepositkannya di bank dan menguangkannya atau mentransfernya ke rekening bank mereka sendiri. Cek digunakan sebagai alat pembayaran yang cukup umum dalam bisnis dan transaksi sehari-hari. Lalu ada giro pemerintah. Giro pemerintah membayar. Giro yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar gaji pegawai atau tunjangan sosial kepada penerima yang memenuhi syarat. Uang ini tidak dalam bentuk fisik, tetapi ditransfer langsung ke rekening penerima. Yang ketiga ada telegraphic transfer. Ini juga dikenal sebagai wire transfer atau transfer bank elektronik. Ini adalah cara cepat dan aman untuk mentransfer uang antar rekening bank baik lokal maupun internasional. Prosesnya melibatkan instruksi elektronik yang diberikan oleh pengirim kepada banknya untuk mengirim uang ke rekening penerima di bank lain. Yang keempat, perintah membayar, dikenal juga sebagai standing order atau instruksi pembayaran berkala. Ini adalah perintah yang diberikan oleh pemegang rekening kepada banknya untuk secara rutin mentransfer sejumlah uang tertentu ke rekening penerima yang sama atau berbeda. Biasanya digunakan untuk pembayaran rutin seperti pembayaran sewa, tagihan listrik, atau simpanan periodik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai dari uang dan teori kuantitas uang. Uang memiliki 4 nilai, yaitu yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan pembuat mata uang. Nilai nominal, yaitu nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Yang ketiga yaitu nilai eksternal, yaitu nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Yang keempat, nilai internal, yaitu nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Nah, lalu di sini ada uang kertas ya. Uang kertas itu fiduciary. Jadi, meskipun uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, masyarakat mau menerima uang kertas. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, keyakinan bahwa pemerintah akan menerima uang kertas tersebut. Yang kedua, keyakinan bahwa pemerintah mendukung uang kertas dengan cadangan emas di bank yang beredar. Yang ketiga, keyakinan bahwa uang kertas memiliki kemampuan untuk digunakan dalam transaksi dan memiliki daya beli. Nah, kita masuk ke teori kuantitas uang. Dalam pandangan neoklasik, uang dianggap sebagai sebuah objek yang tidak memiliki nilai kepuasan langsung. Tapi nilainya terletak pada kemampuannya untuk dipertukarkan dengan barang-barang yang dapat memberikan kepuasan secara langsung. Jadi menurut pandangan neoklasik, uang berfungsi sementara hanya sebagai alat penukar, yaitu MV sama dengan PT. Nilai uang harus sama dengan nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan, dimana ini penjelasannya adalah M sama dengan jumlah uang yang beredar pada suatu periode, V kecepatan peredaran uang, P harga rata-rata pada suatu periode, T banyaknya transaksi per periode, MV kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan uang, PT kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan barang. Jumlah uang beredar adalah suatu variabel eksogen yang diatur oleh pemerintah dan bank sentral sebagai otoritas moneter. Harga adalah variabel residu yang ditentukan oleh hasil interaksi 3 variabel lainnya. Harga dianggap fleksibel sehingga dapat berubah naik atau turun sebagai respon terhadap faktor lain. Velositas mengukur seberapa sering uang berpindah tangan dalam periode tertentu dan tidak bergantung pada jumlah uang beredar. Berbeda dengan asumsi klasik, perubahan dalam jumlah uang beredar tidak memiliki dampak langsung pada velositas. Jika jumlah uang beredar berubah berlawanan dengan velositas, perubahan tersebut akan diimbangi oleh perubahan velositas yang tidak mempengaruhi tingkat harga dan volume transaksi. Transaksi adalah total keseluruhan transaksi dalam satu periode tertentu dan dapat dijelaskan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada teori permintaan uang yang diperluas oleh Keynes. Didasarkan pada pandangannya bahwa orang menginginkan uang untuk alasan yang dapat dikategorikan menjadi 3 motif utama, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Oke, yang pertama, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dalam pemikiran Keynes, tidak dapat disangkal bahwa permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.
Keynes menyatakan bahwa uang dibutuhkan tidak hanya untuk keperluan rutin seperti transaksi, tetapi juga untuk situasi yang tak terduga. Seperti biaya pengobatan jika seorang jatuh sakit tanpa perencanaan sebelumnya. Ini berarti bahwa individu perlu mengalokasikan dana sebagai tindakan pencegahan dan antisipasi jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Dan besarnya kebutuhan uang untuk ini terutama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Lalu ada permintaan uang untuk spekulasi. Spekulasi dalam konteks ini merujuk pada aktivitas spekulatif yang terfokus pada surat-surat berharga, khususnya obligasi. Para spekulan membeli obligasi saat harganya rendah dan menjualnya ketika harga obligasi naik, dengan tujuan untuk meraih profit atau keuntungan. Oleh karena itu, penurunan harga obligasi cenderung mengurangi permintaan uang masyarakat untuk tujuan spekulasi. Sementara kenaikan harga obligasi akan meningkatkan permintaan uang masyarakat untuk motif spekulatif. Hubungan antara tingkat bunga dan harga obligasi adalah bahwa peningkatan tingkat bunga cenderung menurunkan harga obligasi, sedangkan penurunan tingkat bunga cenderung meningkatkan harga obligasi. Kesimpulan teoritis Keynes tentang motif spekulasi adalah bahwa saat tingkat bunga tinggi, permintaan uang masyarakat untuk tujuan spekulasi cenderung rendah. Sementara saat tingkat bunga rendah, permintaan uang untuk motif spekulatif cenderung tinggi. Dengan kata lain, terdapat hubungan terbalik antara tingkat bunga dan motif penggunaan uang untuk spekulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme dalam proses pemindahan uang untuk memenuhi kewajiban dalam aktivitas ekonomi. Ini mencakup tidak hanya pembayaran, tetapi juga peraturan dan entitas terkait. Dengan kata lain, sistem pembayaran adalah cara untuk mentransfer uang dari satu entitas ke entitas lainnya. Keberadaan sistem pembayaran juga berkaitan dengan munculnya konsep uang sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran terus berkembang karena pengaruh inovasi teknologi, perubahan dalam model bisnis, ada tradisi masyarakat, dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak berwenang. Selanjutnya adalah elemen sistem pembayaran. Yang pertama, bertugas mengatur kebijakan seluruh aspek dalam sistem pembayaran. Di Indonesia ada 4 regulator keuangan, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Pinjaman Simpanan. Selanjutnya adalah penyelenggara. Lembaga yang menjalankan berbagai sistem pembayaran seperti Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu. Selanjutnya adalah alat pembayaran termasuk uang tunai, uang elektronik, dan alat pembayaran digital. Ada pula pengguna, yaitu konsumen yang memanfaatkan layanan dari penyelenggara sistem pembayaran. Ada pula saluran pembayaran, yaitu cara-cara yang digunakan untuk mengirimkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya seperti mesin ATM, kartu kredit dan debit, internet banking, mobile banking, dan lainnya. Dan juga ada sistem transfer dana, sistem yang mengatur pengiriman dana dari satu pihak ke pihak lainnya dengan aturan-aturan dan tata kerja yang jelas. Selanjutnya adalah prinsip sistem pembayaran. Prinsip yang pertama yaitu efisiensi. Prinsip ini mendorong lembaga penyelenggara untuk bekerja secara efisien sehingga biaya yang dikenakan kepada masyarakat pengguna layanan menjadi terjangkau. Selanjutnya adalah keamanan. Setiap sistem pembayaran tentunya memiliki resiko dan tugas lembaga penyelenggara adalah mengurangi dan mengelola resiko tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan pengguna dan melakukan tindakan pencegahan terhadap resiko seperti kredit, kecurangan, dan masalah likuiditas. Selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Peran penyelenggara sistem pembayaran tentunya juga melibatkan perlindungan konsumen, termasuk menjaga kualitas uang yang beredar dan kondisi dana yang digunakan dalam sistem. Hal ini sering dikenal dengan kebijakan uang bersih atau clean money policy. Selanjutnya ada kesetaraan akses. Bank Indonesia berupaya mencegah politik monopoli dalam industri pembayaran karena praktik itu hanya akan merugikan pengguna sistem pembayaran. Dalam konteks ini, kesetaraan akses menjadi prinsip penting untuk memastikan pilihan dan akses yang adil dalam semua pengguna. Selanjutnya, ada jenis sistem pembayaran. Ada 2 jenis sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat. Yang pertama tunai dan yang kedua non-tunai. Sistem pembayaran tunai melibatkan penggunaan uang fisik dalam bentuk kartal dan logam untuk berbagai transaksi. Meskipun memiliki kelemahan seperti masalah kembalian dan resiko terkait penipuan secara tindak kriminal. Di sisi lain, penggunaan uang non-tunai tidak melibatkan uang fisik dan dapat berupa kartu atau aplikasi. Contohnya seperti e-money, cek, giro, kartu debit, ataupun kartu kredit. Pembayaran non-tunai tentunya lebih efisien karena tidak memerlukan uang tunai fisik serta menghilangkan resiko terjadinya kehilangan uang. Ting-ting-ting-ting anak gading hari kemarin sini ketemu tangga di leher kumbantu